Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dewananda. Saya berasal dari kelas 2B dengan nomor NPM 2578237. Jadi di sini kelompok kami akan menjelaskan pada bagian modul 17 yaitu Build a Smart Network, yang dimana di sini eh, pada 17.1.1 tentang Small Network Topologies, yang dimana fokus pada perangkat yang digunakan dalam jaringan kecil, router, switch, access point, dan end device. Yaitu pada modul kali ini tujuannya adalah memahami bagaimana perangkat ini saling terhubung untuk membentuk jaringan sederhana. Oke. Masuk kepada bagian 17.1.1. Di bagian ini kita lihat topologi jaringan kecil yang paling sering dipakai adalah star topologi. Karena mudah dikelola, namun ada juga bus, ring, dan mesh dengan kelebihan serta kekurangan masing-masing. Lalu kita akan masuk ke bagian 17.1.2. Ini tuh untuk membangun jaringan kecil, kita pilih perangkat sesuai kebutuhan, router untuk keluar ke internet, switch untuk menghubungkan ke perangkat, lalu access point untuk ke wifi, dan end device-nya seperti PC atau printer. Oke. Di sini kita akan masuk ke 17.1.3. Itu ini untuk supaya perangkat bisa berkomunikasi, kita perlu alamat IP. Biasanya DHCP-nya itu dipakai agar otomatis, tapi kita tetap harus pastikan subnettingnya sesuai agar tidak ada konflik ya teman-teman. Lalu kita masuk ke 17.1.4, yaitu redundansi berarti itu menyiapkan jalur atau perangkat cadangan. Jadi kalau satu switch rusak, jaringan tetap bisa berjalan lewat jalur lain. Seperti itu. Masuk ke 17.1.5, yang dimana tujuannya itu untuk mencegah kemacetan dan memastikan layanan penting tetap lancar. Pada traffic management ini mengatur agar data berjalan lancar. Dengan QoS, kita bisa prioritaskan fault atau VLAN membantu memisahkan jaringan, dan bandwidth management menjaga agar tidak ada yang boros. Oke, sudah selesai. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Kauna Hidayah, NPM 257820048. Di sini saya akan menjelaskan modul 17.2. Langsung saja kita ke modulnya. Dan di 17.2 ini ada aplikasi dan protokol jaringan kecil. Dan ini 17.2.1 itu ada aplikasi umum, dan topik sebelumnya membahas komponen-komponen jaringan kecil serta beberapa pertimbangan desain. Dan pertimbangan-pertimbangan ini diperlukan saat Anda baru saja menyiapkan jaringan, dan jaringan hanya berguna jika aplikasi yang terpasang di dalamnya juga berguna. Aplikasi jaringan adalah program perangkat lunak yang digunakan untuk berkomunikasi melalui jaringan. Beberapa aplikasi penggunaan akhir bersifat sadar jaringan, dan artinya aplikasi tersebut mengimplementasikan protokol lapisan aplikasi dan mampu berkomunikasi langsung dengan lapisan yang lebih rendah dari tumpukan protokol klien.
Layanan lapisan aplikasi, program lain mungkin memerlukan bantuan layanan lapisan aplikasi untuk menggunakan sumber daya jaringan, seperti transfer file atau Untracked cetak jaringan. Dan meskipun tidak terlihat oleh karyawan, layanan ini adalah program yang berinteraksi dengan jaringan dan mempersiapkan data untuk transfer. Dan di setiap aplikasi atau jaringan menggunakan protokol yang mengidentifikasi standar dan format data yang akan digunakan. Tanpa protokol, jaringan tidak akan memiliki cara umum untuk memformat dan mengarahkan data. Dan ini menggunakan Task Manager untuk melihat aplikasi proses dan layanan yang sedang berjalan di PC Windows seperti yang ditunjukkan gambar ini. Kemudian di 17.2.2 yaitu protokol umum, sebagian besar pekerjaan teknisi baik di jaringan kecil maupun besar akan berkaitan dengan protokol jaringan. Protokol jaringan itu mendukung aplikasi dan layanan yang digunakan oleh karyawan di jaringan kecil. Administrator jaringan umumnya memerlukan akses ke perangkat dan server jaringan dan ada dua solusinya yaitu yang paling umum adalah Telnet dan Secure Cell atau SSH. Layanan SSH merupakan alternatif yang aman untuk Telnet. Dan saat terhubung, administrator dapat mengakses perangkat SSH dan seolah-olah mereka masuk secara lokal. SSH digunakan untuk membangun koneksi akses jarak jauh yang aman antara klien SSH. Dan yang mendukung SSH ini adalah perangkat jaringan server. Ini server web, server email, server FTP, server DHCP, dan server DNS. Dan ini ada catatan sebuah server dapat menyediakan beberapa layanan jaringan. Misalnya, sebuah server dapat berfungsi sebagai server email, FTP, dan SSH. Dan protokol jaringan ini merupakan perangkat dasar yang dibutuhkan oleh seorang profesional jaringan. Masing-masing protokol jaringan ini mengidentifikasi proses di kedua ujung sesi komunikasi. Jenis-jenis pesan, sintaksis pesan, arti bidang informasi, bagaimana pesan dikirim dan respons yang diharapkan. Interaksi dengan lapisan di bawahnya. Banyak perusahaan telah menetapkan kebijakan untuk menggunakan versi aman. Misalnya ada SSH, SFTP, dan HTTPS. Dari protokol-protokol ini kapanpun memungkinkan. Dan di 12.3 ini ada aplikasi suara dan video. Saat ini, bisnis semakin banyak menggunakan telepon IP dan media streaming yang berkomunikasi dengan pelanggan dan mitra bisnis. Banyak organisasi memungkinkan karyawan mereka untuk bekerja dari jarak jauh. Dan banyak pengguna, mereka masih memerlukan akses ke perangkat lunak dan file perusahaan serta dukungan untuk aplikasi suara video. Dan ini administrator jaringan harus memastikan peralatan yang tepat terpasang di jaringan dan perangkat jaringan dikonfigurasi untuk memastikan pengiriman prioritas. Ini ada infrastruktur, pol, pol IP, dan telepon IP, aplikasi waktu nyala. Nah, ini di 17.2.4 itu ada periksa pemahaman. Mungkin itu saja di 17.2 yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau secara lebih lanjut, nanti akan menjelaskan bagaimana bentuk verifikasi connectivity. Dan di sini langsung saja tuh ada verifikasi connectivity within atau langsung. Nah, ini apakah jaringan electron itu atau ada masalah kan jaringan Anda kan selalu mendapatkan verifikasi bahwa komponen Anda itu terhubung dengan benar satu sama lain di internet. Nah, perintah ping ini adalah cara paling efektif untuk menuju konektivitas layar 3 dengan cepat antara alamat IP dan tujuan. Nah, perintah ini juga tuh menampilkan sebagai statistik waktu pulang pergi. Nah, secara sisi perintah ping ini menggunakan permintaan gempa, Internet Control Message, protokol atau ICMP, atau ICMP tipe 8. Nah, Echo Reply atau INCP tipe 0. Perintah ping ini tersedia di sebagian besar sistem operasi termasuk Windows, Linux, macOS, dan Cisco iOS. Nah,
Nah, pada hal 1910, perintah PIN itu mengirim 4 pesan permintaan gempa ICMP berturut-turut yang dan mengharapkan 4 balasan gempa ICMP berturut-turut. Nah, misalkan asumsikan PCA itu ngeping PCB seperti yang ditunjukkan pada gambar, dan host PCA Windows itu mengirim 4 pesan permintaan gema ICMP berturut-turut. Nah, kadang-kadang disebut sebagai gema ICMP atau PCB yaitu 203.0.103.0. Nah, host tujuan itu menerima dan memproses gempa ICMP seperti yang ditunjukkan pada gambar PCB, merespon dengan menerima 4 pesan balasan gempa ICMP ke PCA. Nah, setelah ditunjukkan pada output perintah, PCR telah menerima balasan gempa dari PCB yang memverifikasi koneksi jaringan layer 3. Nah, nah dan outputnya itu eh, validasi itu layer 3 layer eh, between PCA dan PCB. Nah, Cisco Resping itu komen itu tuh bervariasi. Ada yang dari Windows, ada yang dari Windows House, ada juga yang dari iOS. Nah, iOS ini tuh mengirim file ping HMP dan gema HMP seperti yang ditunjukkan dalam output dan output ini. Nah, perhatikan karakter output. Nah, perintah ping ANS itu menentukan indikator untuk setiap balasan gema HMP yang diterima. Nah, tabel itu mencantumkan karakter keluaran yang paling umum dari perintah ping. Terus itu ada indikator ping iOS. Nah, itu satu tanda seru. Tanda seru itu menunjukkan keberhasilan penerimaan balasan gema pesan. Nah, itu kita memvalidasi koneksi 3 layer antara sumber dan tujuan. Lalu ada titik atau periode berarti waktu berakhir menunggu pesan balasan gema. Ini menunjukkan misalnya konektivitas serius untuk gema tempat sepanjang alur. Nah, itu ada huruf U besar menunjukkan tuh rute di sepanjang jalur itu menanggapi dengan ICMP tipe 3 tujuan tidak dapat terjangkau. Kemungkinan balasan termasuk atau tidak tahu arah jalan itu tidak dapat menemukan hasil jaringan tujuan. Nah, nah setelah itu balasan ping lain mungkin termasuk Q, M, anggotanya N, dan mungkin dan eh, artinya tuh berada di luar cakupan yang dulu. Lalu tuh ada extended ping. Nah, ping standar tuh menggunakan IP antarmuka yang paling dekat dengan jaringan tujuan sebagai sumber ping. Nah, alamat IP sumber perintah itu Spring 10.10 ya, nah R1 itu adalah antarmuka G yang 0/000. Nah, seperti yang itu apa dalam contoh. Nah, Cisco iOS itu akan menawarkan mode diperpanjang dari perintah ping. Nah, mode ini memungkinkan pengguna untuk membuat jenis ping khusus dengan menunjukkan parameter. Nah, catatannya itu dia akan menekan Enter untuk menilai default. Nah, jika yang diusahakan. Nah, itu akan dikonfigurasi eh, menggunakan alamat IP antar 4 itu G/1 Nah, untuk perintah pintu kan diperluas itu dan menentukan alamat IP sumber menjadi antar 4 G/0/1 yaitu kalau 92.168.10.1. Nah, ini ada verifikasi konektivitas dengan threshold. Nah, perintah ping di sini tuh berguna untuk menentukan dengan cepat apakah ada masalah konektivitas saya tidak. Namun itu tidak mengidentifikasi di mana masalah berada di sepanjang jalur. Nah, berhasil dapat membantu menemukan area masalah lapisan 3 dalam jaringan. Nah, pelacakan pengembalian daftar, lompatan saat paket ditaruhkan, lalu melalui jaringan ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi titik di sepanjang jalur di mana masalah itu dapat ditemukan. Nah, ini perintah pelacakan tuh dari iOS, Windows, dan Cisco. Nah,
Kalau Windows itu dia menggunakan Q. Lalu kalau pakai OS dia. Lalu ada itu pelacakan yang berpanjang. Nah, ini seperti perintah pin yang diperluas, ada juga perintah trace route yang diperluas. Ini memungkinkan administrator untuk menyesuaikan parameter yang terkait dengan operasi pemerintah. Dia dapat menentukan masalah saat memecahkan masalah loop perurutan dan menentukan rute lompatan berikut yang tepat dan menentukan di mana paket dijatuhkan atau ditolak oleh router atau firewall. Nah, itu ada garis besar jaringan. Nah, salah satu alat paling aktif itu untuk memantau dan memecahkan kinerja jaringan itu adalah menetapkan garis besar jaringan, menciptakan baseline kinerja jaringan yang efektif ya, yang dicapai selama periode waktu tertentu, mengatur kinerja pada waktu dan beban yang bervariasi, akan membantu menciptakan gambaran yang lebih baik tentang kinerja jaringan secara keseluruhan. Output yang berasal dari perintah jaringan itu menyumbang data ke garis besar jaringan. Salah satu metode untuk memulai garis besar adalah dengan menilai dan menempelkan hasil dari pin. Hmm. Nah, oke. Nah, sudah itu cukup untuk penjelasan di poin 17 dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani dengan PM 2578245 dari kelas TRI 2B. Jadi, saya di sini akan menjelaskan pada modul 17 ya. 17.5 host dan iOS. Oke, untuk 17.51 yaitu jadi kita kemarin tuh telah menggunakan salah satu alat di topik sebelumnya untuk memverifikasi koneksi dan menemukan bahwa sebagian jaringan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sekarang saatnya kita tuh menggunakan beberapa perintah untuk memecahkan masalah perangkat. Perintah host dan iOS dapat membantu kita menentukan apakah masalahnya terletak pada pengalamatan IP yang merupakan masalah jaringan umum. Memeriksa pengalamatan IP pada perangkat host adalah praktik umum dalam jaringan untuk memverifikasi dan memecahkan masalah konektivitas ujung ke ujung. Di Windows 10, kita dapat mengakses detail alamat IP dari pusat jaringan dan berbagi. Seperti ditunjukkan pada gambar untuk melihat 4 pengaturan penting dengan cepat alamat mask, router, dan DNS. Dan di sini dia memberikan screenshotan ya atau gambar untuk setting di Windows 10. Oke, selanjutnya ini untuk minta perintahnya ya. ipconfig al, ipconfig untuk melihat IP-nya, dan ipconfig al untuk melihat yang semuanya atau yang lebih spesifik. Jika sebuah host dikonfigurasi sebagai klien DHCP, konfigurasi alamat IP dapat diperbarui menggunakan perintah ipconfig atau release dan ipconfig atau renew seperti yang ditunjukkan pada contoh output. Ini contoh outputnya. Layanan klien DNS pada PC Windows juga mengoptimalkan kinerja resolusi nama DNS dan menyimpan nama yang sebelumnya telah diresolusi di memori. Perintah ipconfig atau display DNS menampilkan semua entry DNS yang dicache pada sistem komputer Windows seperti yang ditunjukkan pada output ini, pada gambar ini ya. Ada record name, ada record type, ada trim to live, ada data length-nya dan sectionnya. Oke, selanjutnya untuk konfigurasi IP pada host Linux. Yang tadi pada Windows, sekarang pada Linux ya. Memverifikasi pengaturan IP menggunakan GUI pada mesin Linux akan berbeda tergantung pada distribusi Linux atau distronya dan antarmuka desktop. Jadi gambar di bawah ini tuh menunjukkan kotak dialog informasi koneksi pada distro Ubuntu yang menjalankan desktop Gnome. Nah, ini kalau pada Ubuntu ya, pada Linux Ubuntu dia seperti ini. Nah, untuk perintahnya juga di Ubuntu tuh beda ya di Linux sama Windows.
Jadi perintahnya itu seperti ini, dia api config. Ini mtu ini ya. Perintah IP address di Linux digunakan untuk menampilkan alamat dan propertinya. Perintah ini juga dapat digunakan untuk menambah atau menghapus alamat IP. Oke, konfigurasi IP pada host Mac OS. Pada GUI komputer Mac, buka preferensi jaringan. Lanjutkan untuk mendapatkan informasi pengelamatan IP seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ini untuk di Linux ya. Jadi ini untuk membuka preferensi jaringan. Namun perintah IP config juga dapat digunakan untuk memverifikasi konfigurasi IP antarmuka seperti yang ditunjukkan pada output. Oke, ini seperti ini outputnya. Perintah macOS berguna lainnya untuk memverifikasi pengaturan IP host termasuk network setup, list tunnel network service, dan network setup get info. Seperti yang ditunjukkan pada output berikut. Ini ya. Oke, selanjutnya perintah ARP. Perintah ARP dieksekusi dari command prompt Windows, Linux, atau Mac. Perintah ini mencantumkan semua perangkat yang saat ini ada di CC ARP host yang mencakup alamat IP versi 4, alamat fisik, dan jenis pengelamatan, statis atau dinamis untuk setiap perangkat. Sebagai contoh, perhatikan topologi perangkat tersebut. Nah, ini untuk topologinya ya. Output dari ARPA pada host Windows PCA ditampilkan. Nah, gini dia menampilkan internet address, physical address, dan tipenya. Perintah umum untuk menampilkan show ditinjau kembali. Perintah CLI pada show menampilkan informasi relevan tentang konfigurasi dan pengoperasian perangkat. Teknisi jaringan menggunakan perintah show secara ekstensif untuk melihat file konfigurasi, memeriksa status antarmuka dan proses perangkat, serta memverifikasi status operasional perangkat. Status hampir setiap proses atau fungsi router dapat ditampilkan menggunakan perintah show. Jadi kita lihat perintahnya menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, show running config, show interface, show IP interface, show ARP, show IP root, show protocol, dan show version. Oke, selanjutnya ini untuk perintah-perintahnya ya. Ini ada show running config, ini ada show interface, show IP interface, show ARP, show IP root, dan show protocol, dan show version. Oke, untuk yang selanjutnya perintah show CDP Nextbox. Terdapat beberapa perintah iOS yang lain yang berguna. Cisco Discovery Protocol atau CDP adalah protokol milik Cisco yang berjalan pada lapisan data link. Karena CDP beroperasi pada lapisan data link, 2 atau lebih perangkat jaringan Cisco, seperti router yang mendukung protokol lapisan jaringan yang berbeda, dapat saling mengenal meskipun konektivitas layar 3 belum terjalin. CDP menyediakan informasi berikut tentang setiap perangkat tetangga CDP. Pengidentifikasi perangkat, nama host yang dikonfigurasi pada switch, router, atau perangkat lainnya. Selanjutnya ada daftar alamat, hingga 1 alamat lapisan jaringan untuk setiap protokol yang didukung. Ada pengidentifikasi port, nama port, lokal, dan jarak jauh dalam bentuk string, karakter ASCII seperti fast ethernet 0/0. Daftar kemampuan, misalnya apakah perangkat tertentu adalah switch layer 2 atau switch layer 3. Platform perangkat keras dari perangkat tersebut, misalnya router seri Cisco 1841. Oke, ini contoh outputan dari show CDP Nextbox ya. Oke, selanjutnya ada show IP interface brief. Salah satu perintah yang paling sering digunakan adalah perintah show IP interface brief. Perintah ini memberikan output yang lebih ringkas daripada perintah show IP interface. Perintah ini memberikan ringkasan informasi penting untuk semua antarmuka ya jaringan pada sebuah router. Sebagai contoh, output dari perintah show IP interface brief menampilkan semua antarmuka pada router, alamat IP yang diberikan pada setiap antarmuka, dan status operasional antarmuka tersebut. Ini ada contoh outputnya dari show IP interface brief ya. Output
Output tersebut juga menunjukkan bahwa antarmuka fase Ethernet 0/1 sedang tidak aktif, menunjukkan bahwa tidak ada perangkat yang terhubung ke antarmuka tersebut atau perangkat yang terhubung memiliki antarmuka jaringan tidak beroperasi. Ini ya. Sebaliknya, output yang menunjukkan bahwa antarmuka fase Ethernet 002 dan fase Ethernet 0/3 beroperasi. Hal ini ditunjukkan oleh status dan protokol yang ditampilkan sebagai aktif, up, atau down. Oke, ini ada video demonstrasi ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk lebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sekar Maulia dan NPM 257821112. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan materi 17.6 yaitu troubleshooting methodologies. Yang pada bagian 17.6.1 yaitu basic troubleshooting approach. Nah, troubleshooting itu adalah proses mencari penyebab masalah pada jaringan sebelum melakukan perbaikan. Nah, masalahnya itu dapat berasal dari hardware, software, dan juga koneksi. Nah, proses ini tuh dilakukan secara terstruktur nih, mulai dari mengidentifikasi masalah, lalu menentukan kemungkinan penyebab, lalu menguji penyebab, menerapkan solusi, memeriksa hasil, hingga mendokumentasikan tindakan. Lalu di 17.6.2 yaitu resolve or escalate. Nah, jadi saya tuh jelaskan nih, tidak semua masalah itu dapat langsung diselesaikan oleh teknisi. Masalah perlu dieskalasikan jika membutuhkan keputusan manajer, keahlian khusus, atau hak akses yang tidak dimiliki teknisi. Contohnya seperti pergantian modul router harus mendapat persetujuan dari manajer atau bagian terkait. Nah, di 17.6.3 yaitu the debug command. Jadi perintah debug pada Cisco iOS itu digunakan untuk menampilkan pesan proses atau kejadian sistem secara real time. Nah, perintah ini tuh membantu administrator menganalisis masalah jaringan, misalnya debug IP ICMP. Ini untuk melihat aktivitas ICMP saat melakukan ping. Namun, penggunaannya itu harus hati-hati karena dapat membebani CPU. Nah, untuk mematikannya itu kita dapat menggunakan perintah no debug IP ICMP, lalu undebug IP ICMP atau undebug all. Lalu selanjutnya di 17.6.4 the terminal monitor command. Nah, jadi perangkat Cisco iOS itu dapat diakses secara lokal melalui konsol atau secara remote menggunakan telnet atau SSH. Nah, pada koneksi remote, pesan debug tidak otomatis muncul. Oleh karena itu, digunakanlah perintah si telnet monitor ini ya, agar pesan debugnya itu dapat tampil. Nah, jadi sini ya, misalnya telnet ini, telnet IP-nya. Dan si telnet monitor ini agar pesan debugnya dapat tampil. Nah, untuk menghentikannya itu kita gunakan perintah no debug IP CMP atau terminal no monitor ya. Oke, lanjut di 17.7 yaitu troubleshooting scenarios. Jadi di materi 17.7.1 ini duplex operation and mismatch issue, dan mana membahas si duplex itu adalah arah pengiriman data antara dua perangkat. Nah, di sini terdapat dua mode yaitu half duplex yang mengirim atau menerima data secara bergantian dan full duplex yang dapat mengirim serta menerima data secara bersamaan, seperti yang ada pada gambar berikut. Nah, ini kalau misalnya terdapat dua perangkat yang menggunakan mode yang sama ya, mode ini full duplex. Ini yang berhasil. Nah, jika dua perangkat yang menggunakan mode duplex yang berbeda, maka terjadi duplex mismatch yang menyebabkan performa jaringan menjadi buruk. Nah, pada bagian 17.7.2 yaitu IP addressing issues
on iOS device. Nah, ini adalah masalah alamat IP pada perangkat iOS dapat menyebabkan perangkat tidak bisa berkomunikasi dengan jaringan. Nah, kesalahan ini tuh biasanya terjadi karena salah konfigurasi manual atau masalah di HCP. Jadi untuk memeriksa alamat IP pada perangkat Cisco iOS, kita dapat menggunakan perintah show IP interface atau show IP interface brief ya, seperti yang sudah dicontohkan. Lalu di 17.7.3 yaitu IP address issue on end device. Nah, jadi pada perangkat akhir seperti komputer, alamat IP itu biasanya diperoleh otomatis dari DHCP. Jika komputer Windows-nya tidak dapat menghubungi DHCP server, maka akan mendapat alamat APIPA dengan rentang 192.254.0.0/16 ini ya. Nah, hal ini itu menandakan adanya masalah pemberian alamat IP otomatis. Jadi untuk mengeceknya itu kita akan menggunakan perintah ipconfig. Lalu di 17.7.4 yaitu default gateway issue. Jadi default gateway itu adalah jalur yang digunakan perangkat untuk berkomunikasi dengan jaringan lain. Jika alamat default gateway salah atau tidak ada, perangkat tidak dapat terhubung ke jaringan luar. Nah, pada komputer Windows, default gateway itu dapat dicek dengan ipconfig, sedangkan pada router dapat dicek dengan show IP route. Nah, lalu untuk 17.7.5 di troubleshooting DNS issue. Nah, jadi di sini tuh DNS-nya, domain name system-nya itu berfungsi menerjemahkan alamat domain seperti www.cisco.com menjadi alamat IP. Jadi, jika si DNS bermasalah, pengguna mungkin mengira internet mati, padahal koneksi jaringan itu masih berjalan. Untuk memeriksa DNS pada Windows dapat digunakan ipconfig/al. Sedangkan untuk menguji DNS-nya itu dapat menggunakan perintah nslookup ya. Nah, seperti ini. Oke, mungkin cukup untuk penjelasan materi 17.7 dan 17.6 dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.